Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara rutin kemasan yang akan membahas mengenai edukasi, konseling, bagaimana memetakan karir ke masa depan. Hari ini selain di ruang Zoom, kita juga di live di Facebook. Ada bersama-sama kita teman-teman yang mungkin hadir melalui Facebook. Oke, baik. Pada sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber ya. Sebelum menyapa narasumber, saya juga ingin menyapa para hadirin yang sudah bergabung di ruang Zoom ya. Apa kabar teman-teman? Bagaimana kondisinya? Ya, boleh ketik di kolom chat ya. Posisinya di mana sambil kita berkenalan. Oke, narasumber kita pada sore hari ini, nama lengkapnya Coach. Kita langsung sapa. Coach Ami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Cida, selamat sore Coach. Oke, alhamdulillah. Ini sudah ada yang menyapa kita juga. Ada Ibu Dini Aksarni ya, alhamdulillah sehat, posisi di Jakarta. Ibu Dini juga sama, sangat concern dengan edukasi ya, Bu Dini. Salam dari kami semua. Terima kasih sudah hadir. Ada juga Bapak Amaluddin SPD, MPD, ada Ibu Erni Kurniati, ya. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Ria Anggraini. Ada yang kenal juga nih sepertinya. Ada Uti Tazkira Aisyahani. Semuanya sudah bergabung ingin mendengarkan sharing nih dari Coach Ami. Sebelum berbincang-bincang lebih jauh, mari kita berkenalan dulu dengan Coach Ami. Coach Ami sedang ada di mana posisinya dan seperti apa kegiatan yang saat ini sedang dilakukan. Silakan Coach Ami. Oke, terima kasih banyak Coach Ida sebelumnya. Selamat sore Bapak Ibu, semuanya semoga sehat selalu ya di sana. Sekarang, Alhamdulillah saya sedang berada di Bandung dan untuk kegiatan saya pada saat ini saya sedang menjadi mahasiswa. Jadi sekarang lagi jadi mahasiswa lagi. Alhamdulillah jadi mahasiswa profesi psikologi di salah satu universitas di Bandung. Oke, baik. Terima kasih Coach Ami. Tema kita pada sore hari ini adalah mengenali diri, memetakan masa depan, gitu ya. Boleh mungkin Coach Ami, kenapa semangat dengan tema yang kita bahas di sore hari ini? Oke, Kak Cida. Mungkin dari kalimatnya sendiri ya, Bapak Ibu semuanya mengenali diri untuk menghadapi masa depan. Menurut saya ini tema yang sangat-sangat menarik karena ketika kita sudah bisa mengenali diri sendiri, itu artinya kita bisa mengetahui sebetulnya kita itu maunya apa, ke depannya itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita bisa lebih mengenal diri kita bisa memilih atau membuat keputusan yang sekiranya itu sesuai dengan diri kita. Jadi ketika kita mengenali diri, harapannya kita juga sudah bisa menentukan, ataupun kita sudah bisa memilih dengan bijak masa depan kita atau keinginan kita di masa depan itu seperti apa. Mungkin itu Kak Cida. Oke, Masya Allah. Ini karena Coach Ami ini S1-nya psikologi gitu ya, jadi Iya, sangat relate gitu alhamdulillah. dengan tema ini. Tapi mungkin sebelum menjadi seorang sarjana psikologi, oke, perjalanan Coach Ami sendiri seperti apa nih dalam mengenali diri ya? Mungkin dari waktu kecil sempat bertanya-tanya, apakah sempat galau juga? Aku masuk apa ya? Secara personal seperti apa? Mungkin dari pengalaman pribadi. Oke oke, terima kasih banyak Kak Cida. Jadi, betul sekali Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang hadir di sini, perjalanan saya untuk menjadi, yang ada di posisi saat ini itu banyak lika-likunya gitu ya, mulai dari saya kecil itu sangat ingin bercita-cita untuk menjadi seorang dosen. Mulai Wow. saya SD, aku ingin jadi dosen, pengen jadi dosen nih waktu SD gitu. Terus, waktu SMA sempat kepikiran juga, wah
kalau misalkan lihat bangunan tuh rasanya menarik sekali ya, entah kenapa ketika saya melihat suatu bangunan, mungkin bangunannya bangunan jadul ya, kayak misalnya bangunan, bersejarah dan lain sebagainya, itu saya, suka, dengan arsitektur bangunannya. Saya sempat Hmm, bercita-cita juga untuk menjadi seorang arsitek, gitu, wow. dan mungkin Beda kebetulan, banget ya. eee Nggak beda iya, banget juga beda tapi banget dari bisa ya dosen ke sebenarnya ya. arsitek. Oke. Boleh tahu kenapa pengen jadi dosen? Apakah ada pengaruh-pengaruh orang-orang di sekitar barangkali? Oke, jadi, kebetulan juga, ayah saya itu adalah seorang, pengajar, ayah saya adalah seorang dosen. Saya melihat ketika ayah saya mengajar, saya merasa tertarik ya, sepertinya ketika mengajar itu, menjadi suatu yang mengasyikkan, bisa bertemu dengan mungkin dulu karena waktu kecil juga saya beberapa kali diajak oleh ayah saya pergi mengajar, jadi saya melihatnya, Oh, wah banyak orang ya, seru sekali nih kalau misalnya saya bisa bertemu dengan banyak orang, saya bisa menyampaikan sesuatu kepada orang-orang, yang ada di hadapan saya. Saya waktu kecil berpikirnya seperti itu. Kemudian berubah menjadi arsitek karena saya merasa, lihat gedung tuh menarik ya, dan saya juga suka gambar gitu. Wah, apakah ini suatu keselarasan, saya suka gambar dan saya ingin menjadi arsitek, gitu. oh, ya. Menarik ya. Ternyata ada pernah bercita-citanya itu berganti-ganti ya. Oke, di sini boleh dari teman-teman yang hadir ya, pernah bercita-cita apa saja sih gitu ya zaman dulu waktu kecil, terus sekarang jadi apa gitu, menarik juga ya. Kita mungkin beda-beda juga gitu ya. Ada yang dulunya pengen jadi dokter, ternyata jadi apa gitu ya. Pastinya punya pengalaman yang unik-unik. Di sini ada Bu Dini juga sudah on cam, boleh Bu Dini. Nah, kita coba tanya dulu nih, Bu Dini dulu cita-citanya apa, terus sekarang jadi apa nih, seperti apa? Oke, Boleh, Coach Dini. iya, 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 iya. Makasih banyak, Coach Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau waktu kecil dulu SD, sebelum kelas 6 tepatnya ya, itu biasa pengen jadi dokter. Ya, pengen jadi dokter. Nah, suatu saat pas kelas 6 SD itu saya pingsan, Wah, pingsan, nggak tahan matahari ternyata. wah. Lalu harus cek darah kan. Nah, pas lihat darah juga nggak kuat. Jadi saya pikir, walah, nggak bisa. Setelah itu berubah, tidak terfikirkan apalagi sampai SMA. SMA itu saya suka mata pelajaran kimia. Jadi yang terbersit di benak saya waktu itu kan waktu ngisi PMDK itu, seingat saya waktu angkatan saya nih, angkatan zaman baheula, itu formulirnya disuruh ngisi sendiri Coach Hamidah, gitu ya, ya Coach Hmm. Ida dan teman-teman ya. Lalu saya Hmm. pilih yang ada kaitannya dengan kimia, ya saya mau teknik kimia waktu itu. Hmm. Tapi saya cek di UI, belum ada waktu zaman saya, ketahuan ketahuan namanya ya, Tekim ya. Waktu itu namanya teknik kimia bukan Tekim. Karena itu saya pilih di ITB, teknik kimia yang Hmm. ada. Ya, yang paling Hmm. mungkin kan gitu. Baru Akhirnya di UI-nya kimia gitu ambil kimia. ceritanya. Nah, Hmm. masuk teknik kimia lulus, setelah itu kerjanya jadi apa coba? Jadi guru. Akhirnya akhirnya S2-nya guru. Oh. Setelah jadi guru saya konsen kalau ngajar lalu pendidikan kan harus di rumah juga. Akhirnya tertarik Hmm. parenting. Dari parenting Oh. kok ini ya banyak masalah juga. Akhirnya belajar hipnoterapi semuanya di ISQ kan. Setelah Oke. itu kalau nggak bisa maju-maju, hipno berarti kan perlu coaching. Akhirnya ngambil coaching. Gitu deh kurang lebih perjalanannya. Masya Allah. Ilmu teknik kimianya masih ingat, Bu? Oh, udah lupa. Masih dipakai? Yang diingat cuma satu, Oke. neraca massa dan neraca energi. Jadi Oh, energi yang masuk dan keluar sama dengan nol. Massa yang oh. masuk tambah massa yang keluar sama dengan nol. Ya,
Yang lainnya Oke. nggak tahu. Paling nanya suami yang juga sama-sama teknik kimia. Seru sih. Malah yang passionate banget di mengajar sekarang ya, di parenting ya dan terapi. Betul, iya Jadi di betul, pengembangan betul. SDM gitu ya, Iya, sangat berbeda dengan betul. zat-zat kimiawi yang di laboratorium begitu ya Bu Jini ya. Iya, Nah, Coach Abi boleh betul. dong komen nih. Ternyata banyak di antara kita yang nggak relate ya antara yang dipelajari dengan profesi yang sekarang digeluti gitu. Boleh mungkin dari sudut Iya. pandang sebagai seorang yang mempelajari yang sarjana psikologi dan sekarang juga sedang memperdalam, sedang melanjutkan ya untuk profesi. Silakan Coach Abi. Oke, baik Coach Ida. Jadi, memang Bapak Ibu semua dan juga teman-teman ya, kadang-kadang mungkin ketika kita waktu kecil minatnya apa, kemudian ketika kuliah kita berkuliahnya apa, dan kemudian ketika kerja, kita itu bekerja terkadang, berbeda dengan jurusan atau tidak inline dengan jurusan. Tapi menurut saya ada satu hal yang menjadi, key point di sana, yaitu terkait dengan, kita mengenali diri sendiri gitu. Apa yang kita Hmm. suka, kemudian apa yang kita apa yang kita kerjakan saat ini tuh apakah kita enjoy atau tidak. Mungkin, menurut saya itu yang, mempengaruhi, cukup signifikan mempengaruhi itu semua, seperti itu Kak Cida. Oke, kembali ke pengalaman Coach Ami tadi ya, setelah ingin jadi dosen, lalu pengen jadi arsitek, terus gimana lagi nih perjalanannya? Oke, terus perjalanannya itu adalah ketika saya SMA berarti ya, ketika saya SMA itu saya sempat bercita-cita untuk menjadi dokter, kemudian, saya coba berpikir kembali apakah saya cocok menjadi dokter, kemudian Hmm, juga, saya meminta saran kepada orang tua saya, kepada guru-guru saya, apakah saya memang fit, untuk menjadi dokter atau tidak, dan lain sebagainya. Apakah saya akan tetap pada cita-cita saya menjadi arsitek dan juga dosen, yang dulu pernah saya cita-citakan. Tapi ternyata setelah saya bertanya kepada diri saya dan juga saya bertanya kepada lingkungan saya, oh, mungkin saya cocok atau saya ada ketertarikan untuk mempelajari, psikologi gitu. Karena, pada saat itu saya mulai menyadari, oh saya mulai mengenal diri saya sendiri, kenapa sih saya itu ingin menjadi dokter, karena saya ingin bermanfaat bagi sekitar. Di bidang apa? Mungkin di bidang kesehatan. Kenapa saya ingin, menjadi dosen dulu, saya ingin, memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang yang mungkin saya ajar nantinya. Kemudian kenapa saya menjadi arsitek, saya ingin membuat rancangan bangunan yang mungkin akan memberikan manfaat, kepada orang-orang yang melihatnya, "Wah, bangunan ini bagus, indah," dan lain sebagainya. Kemudian saya mencoba bertanya kepada diri saya sendiri, "Cita-cita saya apa ya?" Gitu. Dan, saya ingin tetap bermanfaat dan saya ingin tetap banyak berinteraksi dengan orang juga, dan pada akhirnya setelah berdiskusi dan lain sebagainya, pada kelas 1 SMA saya sudah memutuskan, "Oh oke, saya ingin menjadi seorang psikolog," seperti itu. Jadi memang perjalanannya cukup panjang sampai akhirnya saya, bercita-cita memiliki cita-cita, menjadi seorang psikolog. Seperti itu mungkin Kak hmm. Cida. Berarti wajar ya Coach Ami ketika seorang anak kemudian mungkin saat ini masih nyeletuknya apa, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara, ingin jadi insinyur. Itu sebuah hal yang wajar jika ternyata di dalam Ya, perjalanannya terjadi perubahan-perubahan gitu ya. betul Tadi betul. Coach Dini kan mau jadi dokter juga, tapi ternyata lihat darah nggak kuat gitu ya. Akhirnya jadi mengenali diri, oh ternyata profesi dokter tidak cocok gitu untuk saya gitu ya. Jadi tadi seperti halnya Coach Ami juga selain bertanya kepada diri sendiri, terus juga bertanya ke sekitar gitu ya Coach Ami ya. Iya iya, Bos. Oke, Eh, menurut Kak Cami apa lagi nih cara untuk kita bisa lebih mengenali diri sendiri supaya kita bisa memprediksi atau bisa memapping ya ke depannya itu roadmap-nya seperti apa? Apakah ada cara-cara lain gitu supaya kita bisa lebih cepat mengenali diri sendiri tanpa harus nyasar-nyasar dulu jauh-jauh, gitu, tanpa harus salah Iya iya. jurusan dulu. Betul betul. Kalau menurut saya Coach Ida, ketika kita belajar untuk mengenali diri sendiri, kalau jalur yang dulu saya tempuh cukup panjang ya, mulai dari SMA kayak bertanya pada diri sendiri, bertanya kepada lingkungan sekitar, kemudian saya mencoba untuk
jurusan apa saja yang sekiranya ada satu tools yang menurut saya ini bisa menjadi shortcut untuk kita bisa mengenal diri sendiri. Sebetulnya saya baru mencoba tools ini kemarin, Coach Ida, terkait tools ini. Jadi tools saya itu talent DNA, jadi terkait dengan talent DNA ini untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri. Dan menurut saya, walaupun saya bisa bilang kepada diri saya, rasanya untuk tools ini harusnya saya cek kemarin deh sebelum saya memilih jurusan atau ketika saya talent DNA itu bukan menjadi satu hal yang terlambat gitu. Kenapa? Ketika saya melihat, oh ternyata saya itu merupakan seorang yang apa dan apa. Kalau kata bilangnya kayak gini, iya lagi gitu. Jadi setiap ngelihat poin-poin hasil talent DNA saya selalu berkata, iya lagi, iya bener lagi. Jadi seakan-akan hal itu memvalidasi diri saya. Oh, mungkin selama ini saya merasa saya itu orang yang percaya diri nggak ya? Saya tuh orang yang kalau tujuan tuh saya orang yang suka menetapkan tujuan nggak ya? Atau mungkin kata orang sih saya orangnya suka bersosialisasi sama banyak orang. Saya senang bertemu dengan orang baru. Saya senang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar saya dan lain sebagainya. Tapi bener nggak ya gitu? Dan setelah saya baca hasil tes talent DNA saya, ternyata oh betul, yang saya kira-kira selama ini tuh ternyata, oh bener nih gitu. Terus yang saya dengar dari teman-teman saya, "Kamu tuh orangnya kayaknya temennya di mana-mana ya, Mi?" Gitu. Oh ternyata, kemampuan sosial saya memang, ada bakat di sana dan sebagainya gitu mungkin, Oke. Jadi menurut Coach Ami ada satu Kak Cida. cara, ada satu tool yang bisa membantu kita untuk bisa lebih mengenali diri lebih dalam lagi gitu ya. Selain bertanya kepada diri juga selain bertanya kepada orang di sekitar. Oke, kita spill ya, kita buka nih sebetulnya apa sih tadi yang Coach Ami lakukan dengan mengecek ya dengan mengikuti live tools talent DNA. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini dia hasil tes talent DNA-nya Coach Ami. Oke, kita lihat teman-teman pemirsa yang hadir di Facebook juga sudah menyapa ya, ada beberapa peserta yang hadir juga di ruang Zoom yang juga sudah bertambah. Di sini kita melihat ada 3 warna, ada warna biru, kuning, dan merah. Biru adalah drive, dorongan untuk mencapai tujuan, lalu kuning adalah kemampuan membangun networking, menginfluence atau mempengaruhi orang lain. Kemudian merah itu adalah cara mengeksekusi untuk mencapai tujuan atau melakukan action. Kalau kita lihat di sini Coach Ami cukup merata ya, 3-4-3, artinya cukup seimbang antara dorongan lalu kemampuan membangun relasi dan action. Oke, dari 10 ini Coach Ami boleh sampaikan mana nih yang paling relate banget dengan diri Coach Ami yang iya gitu ya, ini aku banget. Walaupun secara umum tadi Coach Ami bilang semuanya iya lagi gitu ya. Oke, silakan. Oke, Coach Ida. Menurut saya dari 10 ini mana yang saya banget, jawabannya adalah gitu. Kenapa saya bisa bilang 10-10-nya? Karena ketika saya mencoba untuk merefleksikan kepada diri saya sendiri dan kemudian dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, oh iya betul ini tuh aku banget kayak gitu. Dan ketika saya mencoba untuk mendalami atau saya membaca-baca lebih lanjut, sebenarnya apa sih goal getter itu, self confidence itu seperti apa dan lain sebagainya, saya merasa oh aku itu orangnya seperti ini kayak gitu. Aku itu berarti punya kelebihan yang memang ada di sini kelebihanku yang selama ini dulu mungkin saya mengira-ngira kayak bener nggak ya saya itu orang yang percaya diri, bener nggak ya saya itu seorang yang kata orang sih kalau misalnya ketemu sama teman-teman atau lingkungan sekitar tuh punya energi positif dan lain sebagainya. Jadi masih kata orang dan pendapat pribadi yang belum ada validasinya. Jadi ketika hasil ini udah keluar kayak, oh gitu. Jadi hal pertama yang ada di kepala saya adalah, oh jadi benar saya seperti ini gitu. Dan kemudian mungkin kalau terkait dengan urutannya, menurut saya sesuai. Yang pertama goal getter, kemudian self confidence,
awalnya agak kaget ya kayak, oh kok bener banget gitu. Gitu mungkin Coach. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jadi dari nomor satu ini goal getter memang Coach Ami berarti suka menetapkan target dan berusaha untuk mencapai tujuan gitu ya. Self confidence, kemudian punya kepercayaan diri, signifikan ini ingin berkontribusi, memberi pengaruh kepada lingkungan gitu ya. Dan tadi nomor 4 juga sociable, ternyata seaktif apa ya, sesupel itu dalam berteman gitu ya, sering dapat feedback dari teman-temannya, apalagi ditambah dengan energizer ya, selalu semangat, antusias gitu. Eh, Kalau dari hal yang tadi sangat dominan ini, kalau Coach Ami relate-kan kepada diri sendiri, itu tercermin dalam hal apa? Mungkin dalam kegiatan sekarang yang ditekuni gitu ya, apa nih yang ternyata Coach Ami cocok nih gitu ya, mungkin dari sisi artikulatif yang Oke, menyampaikan pikiran perasaan, coba apa yang saat ini sering digeluti yang ternyata enjoy banget melakukannya. oke. Mungkin kalau misalnya saya berkaca dari pengalaman saya dan juga aktivitas saya ini, eh, yang paling utama itu goal getter. Jadi dalam menetapkan tujuan atau mungkin goal sesederhana, saya menyusun rencana saya di minggu ini saya mau ngapain aja gitu. Apakah mungkin tadi pagi juga saya mulai ngelis nih, oh oke hari ini saya ada kuliah, kemudian nanti siang saya ada rencana mau ke pasar, terus juga oh sorenya saya ada webinar dan sebagainya. Saya suka menetapkan goals atau menyusun goals itu supaya apa? Mungkin bagi diri saya supaya lebih terstruktur dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Itu mungkin contoh yang kecilnya. Untuk contoh yang besarnya adalah saya itu biasanya menuliskan dalam notes saya 5 tahun ke depan rencana besar saya apa saja kayak gitu, dan rencana besar dalam 5 tahun ke depan ini saya breakdown menjadi beberapa tahun. Misalkan dalam tahun 2024 ini target saya apa? Dalam contohnya itu adalah oh oke, tahun 2024 ini saya punya target saya ingin melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Jadi memang saya suka menyusun goals atau mungkin menetapkan tujuan-tujuan saya dan divalidasi oleh tes ini. Oh benar, saya orang urutan pertama adalah goal getter. Kemudian yang kedua ini terkait dengan self confidence, Coach Ida. Awalnya saya masih ragu, jadi ini tuh masih gitu. Abi kan kamu suka ya kalau misalkan ngomong di depan banyak orang dan sebagainya, atau mungkin iya sih aku suka gitu. Terus kalau juga dan sebagainya, jadi masih kata orang dan saya pun iya sih gitu, bukan suatu hal yang ada kepastian dan sebagainya. Tapi ternyata setelah saya coba untuk tes ini dan melihat hasilnya, saya memiliki keyakinan pada diri saya gitu, kalau misi sendiri dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang signifikan ini, ada cita-cita mungkin dari dulu sampai saat ini saya itu ingin memiliki satu platform yang memang tujuannya itu ingin mengembangkan anak muda gitu. Jadi ibaratnya saya ingin memberikan legacy gitu. Tapi ini masih terbersit di kepala saya. Saya belum, ini tuh tujuannya apa ya? Pokoknya saya pengen bikin platform untuk mengembangkan anak muda. Dan setelah saya membaca ini, dan mungkin ketika saya sudah tiada nanti. Seperti itu, Coach, untuk yang 3 besar Insya ini. Allah, Insya Allah, luar biasa ya. Ini saya tadi sebenarnya pengen komen itu bahwa Coach Ami dalam usia muda sekarang sering jadi pembicara gitu ya, mengisi seminar gitu ya, dan ternyata ini relate sekali gitu ya, ternyata punya self confidence, kepercayaan diri, punya keinginan dari tadi sering sekali mengucapkan kata bermanfaat ya, ingin bermanfaat. Itu adalah tanda orang signifikan ini dia sangat ingin berkontribusi, dan dengan melalui tadi berbicara Coach Ami memang menyebarkan manfaat gitu ya Coach Ami ya. Ditambah dengan sociable, sociable itu senang ketemu banyak orang gitu, sehingga ketika berbicara di banyak orang tuh enjoy. Nah, di sini artikulatif itu adalah kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan. Jadi dalam berkomunikasi itu punya kemampuan, punya talent, punya bakat gitu ya di situ, sehingga ternyata dalam
memberikan presentasi materi itu Coach Ami enjoy banget karena disupport oleh talenta yang ada dalam diri Coach Ami, begitu ya Coach Ami ya. Dan tadi yang menarik dengan platform yang ingin ditinggalkan menjadi legacy itu Iya, betul, Coach. berkaitan dengan signifikannya. Oke, sekarang kita ternyata tes talent DNA ini bukan hanya mengetahui talenta. Menariknya ternyata di sini juga berkaitan dengan karir ya. Nah, di sini boleh Coach Ami dibacakan gitu ya hal-hal yang boleh dari mana saja, boleh dari hal yang suka dilakukan gitu ya, dan kemudian berikan komentar terhadap statement yang ada di tulisan ini. Silakan. Oke. Jadi mungkin saya akan misalkan deskripsi di sini adalah berekspresi melalui kata-kata, seni, warna, musik, ataupun pertunjukan. Dan berdasarkan pengalaman saya, mungkin tadi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua juga sudah mendengar cerita saya yang pernah bercita-cita untuk menjadi seorang arsitek. Yang suka dengan hal-hal yang berbau dengan hal-hal yang mungkin seni di sini, kalau saya sendiri menghayatinya adalah saya itu selalu suka dengan fotografi. Seperti itu, Coach. Jadi ibu saya itu suka sekali foto-foto pemandangan. Dulu waktu kecil juga saya sering melihat ibu saya foto-foto kayak kucing atau mungkin saya suka nih dengan foto-foto itu, walaupun kalau dari teknik fotonya ya saya juga mungkin masih sekali mengabadikan momen dan ketika membaca ini, oh iya ya, saya tuh suka banget hal-hal yang berbau dengan kalau kata anak sekarang tuh estetik, hal-hal yang estetik gitu. Jadi saya tuh kalau foto tuh selain dari kamera digital, dari analog juga, kemudian juga dari kamera Polaroid. Jadi memang suka hal-hal yang berbau dengan foto-foto atau mungkin mengabadikan momen, gambar, dan sebagainya. Menurut saya itu suatu seni yang bisa saya abadikan gitu. Saya pun sampai punya Instagram tersendiri untuk menyimpan foto-foto saya gitu, Kak Cida. Berarti ini ya lagi ya, Gitu. yang suka dilakukan cocok banget. Oke. Iya lagi. Yang selanjutnya ini hal yang mudah dilakukan. Saya itu mungkin kalau dalam kata-kata ataupun kalimat yang menulis itu bukan suatu hal yang menjadi kelebihan saya dalam menulis. Tapi saya Lebih itu dilisan ya. menyalurkan perasaan saya itu melalui gambar-gambar atau mungkin ketika saya mengupload gambar itu ada. Dan kemudian juga saya kalau misalkan di sini terkait dengan mempengaruhi orang lain mencapai tujuannya, ini awalnya dari teman-teman sekitar saya. Teman-teman sekitar saya selalu bilang, kok kalau misalkan lo ngomong sesuatu tuh sederhana, misalnya saya itu bilang, oh di tempat ini ada tempat makan baru nih yang enak gitu. Mereka, oh iya langsung dicoba gitu, langsung ke sana. Atau mungkin ketika mereka, aduh bingung banget nih aku kalau atau ini gitu. Dan mereka bisa bisa menerima atau mungkin menurut saya saran itu relate dengan mereka seperti itu, dan ternyata itu yang menurut saya tidak ada effortnya, memang mudah dilakukan. Effortless ya. Seperti itu kok. Masya Allah. Betapa nyaman ya Misalnya ketika saya melakukan sesuatu. Iya betul Kak, jadi senang aja gitu, kayak misalkan saya pernah ke tempat makan ini, terus saya kasih rekomendasi ke teman saya kayak, oh ya udah tinggal dikasih rekomendasi aja berdasarkan apa yang saya suka, apa yang saya rasakan gitu. Jadi kalau tadi kata Coach Ida, iya mudah
Oke, selain hal yang mudah dilakukan, di sini ada juga hal yang istimewa bisa dilakukan dan hal yang perlu dikembangkan. Bagaimana menurut Kak Cami? Oke, Coach. Jadi untuk hal yang mungkin istimewa yang bisa dilakukan ya, untuk membuat suatu hal menjadi lebih estetik ini berkaitan juga dengan hal yang saya suka lakukan tadi. Menurut saya, Hmm, foto-foto yang saya ambil, gambar-gambar yang saya ambil itu merupakan satu hal yang istimewa karena dari gambar ini sebetulnya saling berkaitan ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Menurut saya, apa yang saya suka, apa yang menurut saya mudah dilakukan, dan apa yang menurut saya istimewa yang bisa saya lakukan itu melalui foto dan juga gambar. Saya itu ingin mengabadikannya dalam satu hal yang lebih apa ya, estetik gitu, Coach. Jadi saya ingin mengabadikan itu semua dan menurut saya itu satu hal yang istimewa karena saya bisa mengabadikan momen-momen tertentu itu mungkin, Coach. Dengan hal yang perlu dikembangkan. Sampai saat ini betul sekali saya masih belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, walaupun tadi kan hasilnya saya ada self confidence-nya ya, saya yakin pada nomor diri dua. saya. Iya, nomor 2. Tapi saya masih harus tetap belajar gitu, meningkatkan keyakinan, kepercayaan kepada diri saya. Kemudian untuk mengolah sumber daya, kebetulan juga 2 tahun setengah ke belakang saya sempat bekerja di salah satu konsultan yang memang bergerak di bidang training dan, memang sampai saat ini pun saya masih belajar bagaimana, mengembangkan ataupun mengelola sumber daya manusia yang ada, seperti itu mungkin, Coach. Jadi, semua hal Oke, ini saling berkaitan dan relate. alhamdulillah. Jadi ini 4 hal yang perlu kita sadari ya apa hal yang kita suka lakukan, apa yang mudah dilakukan ya itu bisa membantu kita untuk pemilihan karir ya sehingga nggak berasa effort, nggak berasa berat jadi seperti melakukan hobi tapi kita bekerja gitu kan. Katanya pekerjaan yang paling enak itu adalah ya hobi yang dibayar gitu ya Kak Cami ya. Harapannya dengan kita Betul 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 memahami betul. diri sendiri, kita bisa menemukan sebuah jenjang karir, sebuah pilihan pekerjaan yang memang betul-betul itu diri kita banget gitu ya. Oke, sekarang kalau lihat yang di sebelah kanan nih, Coach Ami di sini ternyata ada fine art, entrepreneurship, itu ternyata Coach Ami itu bisa juga menjadi seorang pengusaha gitu ya. Boleh nggak? Karena ini termasuk di atas. Kalau mungkin tadi fine art tadi sudah banyak dibahas ya. Coach Ami merasa nggak sih bahwa dalam diri Coach Ami itu kalau berdasarkan asesmen ada bakat sebagai pengusaha gitu ya? Kalau Coach Ami gali ke dalam diri, apakah ini mencerminkan diri Coach Ami? Mungkin ini tadi belum banyak dibahas. Iya, betul, Coach Yuda. Jadi, apa ya, mungkin bisa dibilang, bakat dan juga saya suka, ketika saya mempromosikan atau mungkin memasarkan sesuatu. Mulai dari ketika saya SMA, waktu SMA itu saya jualan, banyak hal, mulai dari keripik kentang, kemudian juga saya jualan coklat, kemudian juga saya pernah jualan, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu, apa namanya, kentang Mustofa. Nah, saya pernah jualan itu juga. Jadi, banyak hal yang saya jual, mulai dari SMA. Kemudian waktu kuliah juga, saya itu sempat menjadi reseller buku, gitu. Jadi gimana caranya saya itu bisa dapat. Jadi pas, ketika saya menjadi reseller buku, saya akan mendapatkan, bagian berapa persen dari buku itu dan saya bisa membeli, eee, buku itu ibaratnya dengan gratis gitu, karena saya mendapatkan persenan dari hasil penjualan buku gitu. Kemudian selain jualan buku juga waktu kuliah, saya juga pernah berjualan terkait waktu zaman pandemi, lagi zaman-zamannya, apa namanya, kayak strap masker dan lain sebagainya, saya juga pernah jualan itu. Kemudian juga, saya juga berjualan waktu saya kerja. Jadi mulai dari SMA, kemudian kuliah, dan di bidang marketing gitu, marketing di perusahaan, ketika memasarkan suatu produk dari perusahaan, kemudian, bagaimana saya merasa, "Oh, saya suka banget nih ketika saya berinteraksi dengan orang, ketika memasarkan suatu." Oh, ada jiwa-jiwa pengusaha ataupun bisnis dalam diri saya gitu mungkin, Coach.
Oke, jadi meskipun secara jenjang perkuliahan mengambil psikologi, ternyata ketika Iya. tracing ditelusuri bahkan dari sejak SMA sudah memulai bisnis dari dorongan keinginan sendiri ya. Jadi kalau berdasarkan hasil telan DNA karir ada dua sisi. Pertama yang berkaitan dengan art, pilihannya bisa ke arah hal-hal yang berbau kreativitas atau seni. Di sebelah kanan adalah yang berkaitan dengan entrepreneurship dan juga ada juga tadi marketing, juga pengelolaan sumber daya manusia ya, human capital management. Ini pun juga sangat relate dengan Coach Ami ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri yang ingin mengetahui apa sih talent DNA dan seperti apa karir ke depannya, bisa untuk mengetahui apa yang cocok gitu ya, bisa mengikuti tes talent DNA dengan scan barcode yang ada di layar atau ada nomor handphone yang juga bisa dihubungi. Silakan di-scan atau di foto ya, atau nomornya boleh dicatat. Oke, baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Coach Ami tadi berkaitan dengan memetakan masa depan ya. Di sini kita sudah punya 2 video yang berkaitan dengan bagaimana orang memandang masa kini, masa depan, masa lalu. Berfokus pada saat ini aja, nggak usah overthinking mikirin masa depan atau masa lalu, tapi ada yang menjadikan itu sebagai hal yang penting. Nanti Coach Ami boleh pilih mana yang Coach Ami merasa relate, apakah di video pertama atau kedua. Saya akan tayangkan, Bapak Ibu nanti di rumah ya atau di tempat boleh juga memilih mana video pertama atau video kedua yang paling relate ya. Di sini ada Ibu tadi yang sudah hadir juga, Ibu Karwati ya, hadir dan menyimak katanya, boleh pilih juga. Ibu Yurli Marlina tadi sudah tahu ya, sudah dikasih link talent DNA-nya. Mungkin nanti juga dari tim admin ada yang bisa menghubungi. Baik, selanjutnya saya tayangkan videonya. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum, Coach. Belum. Sudah ya, sudah muncul ya. Saya akan play. Sometimes, focus on being in the present is important because we can't always dwell on the past and we can't always worry about the future. Ketika kamu belajar dan melatih dirimu untuk live in the present moment, hidup akan jauh lebih berwarna dan bermakna. You have to learn how to let go of the past and let go of your worry about the future. Seperti kata Master Ogway, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Oke, itu video pertama ya, di mana narasumber kita ambil dari TikTok ini mengatakan bahwa bagaimana mengajarkan kita untuk hidup di momen saat ini yang disebut sebagai present atau gift. Kita let go, mengikhlaskan semua apa yang terjadi, lalu juga melepaskan kecemasan kepada masa depan, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat video yang kedua seperti apa. Sometimes, tadi sudah cukup jelas suaranya, Coach Ami? Sudah, Coach, jelas. Oke, sekarang yang kedua. Tapi ketika kita punya kedewasaan dalam cara berpikir, kita mulai mikirin nggak cuma hari ini, tapi kita punya tanggung jawab untuk masa depan. Kita mikirin masa depan, mulai menghitung waktu, mulai berpikir apa yang kita mau bangun 5, 10 tahun, sampai 15 tahun, bahkan 20 tahun mendatang. Mulai fokus membangun ke arah visi atau tujuan hidup kita. Kita punya target buat masa depan kita. Orang yang dewasa mulai sungguh-sungguh kerja keras untuk membangun hidupnya. Oke, ya video kedua adalah bagaimana kita berorientasi kepada masa depan, sehingga kita selalu mempersiapkan ya jauh-jauh hari kita memikirkan bagaimana
5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Oke. Baik, kita diskusikan ya. Silakan teman-teman. Wah, Ibu Karwati sudah ada di mobil nih sekarang ya. Hati-hati ya Bu ya, via Manila. Boleh tulis ketik Anda tipe yang mana nih? Tipe yang satu apa tipe yang kedua ya, sebelum kita ajak bincang-bincang Coach Ami. Ini juga boleh ya Bu Dini ya. Ketik kalau Bu Dini itu yang mana gitu ya, atau memberi kesan. Di sini ada Pak Parnadi ya, sudah pilih yang nomor 2. Kita lihat di ruang Zoom ini lebih banyak yang mana. Oke, sambil menunggu yang lain, Ibu Yurli juga ternyata nomor 2 ya. Oke, yang memang betul-betul mempersiapkan masa depan. Oke, silakan Coach Ami, boleh kasih komentar di antara 2 video itu mana yang terasa relate, atau sebetulnya di 2 video itu ada values yang mau diangkat, mungkin apakah itu memang bertolak belakang, kontroversi, atau sebetulnya saling melengkapi. Silakan Coach Ami. Bu Dini. Oke. Sebelum saya memberikan tanggapan, saya akan memberi tanggapan kepada masing-masing video. Menurut saya dari video yang pertama itu sangat bagus sekali, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita itu hidup di masa ini gitu, being present, here and now. Jadi ketika kita berusaha untuk here and now, berusaha untuk hidup pada saat ini, itu juga akan membantu kita mindful kepada apa yang sedang kita kerjakan pada saat ini, seperti itu. Dan kemudian betul sekali, ketika kita hidup pada saat ini, kita bisa menghargai apa yang ada dalam diri kita. Kemudian, kalau dari video tadi juga disampaikan jadi lebih berwarna dan juga lebih bermakna. Kemudian juga, dari video yang pertama itu menurut saya setuju, terkait dengan masa lalu itu, biarlah menjadi sejarah, untuk masa depan itu memang misteri, dan untuk, saat ini itu merupakan sebuah, anugerah gitu, kita bisa berada, pada saat ini. Dan kemudian untuk video yang kedua, perasaan dalam berpikir dalam artian, itu satu hal yang baik ketika kita memikirkan masa depan, di mana kita juga mulai menghitung waktu. Misalnya tadi, ketika seseorang itu memiliki target dalam hidupnya, entah itu dalam 5 tahun ke depan, dalam tahun depan, atau mungkin, target yang akan dicapainya dalam 1 minggu ke depan gitu. Itu bisa membuat, apa ya, seseorang itu menghitung waktu atau mungkin memperkirakan apa yang harus ia bangun dan ia persiapkan sebelumnya. Dan menurut saya antara video pertama dan juga kedua ini, saling berkaitan satu sama lain, di mana kita itu memang, ada baiknya kita hadir pada saat ini supaya kita bisa lebih memaknai, hidup kita yang ada pada saat ini, supaya hidup kita juga bisa merasakan, "Oh ternyata ada hal baik loh, di kehidupan kita, di sekitar kita pada saat ini." Tapi ketika kita memikirkan masa depan pun, walaupun masa depan ya memang itu suatu hal yang misteri gitu, tapi kita, bisa untuk mencoba, merencanakan masa depan, itu merupakan satu kedewasaan berpikir di mana kita mempersiapkan baik itu video yang pertama dan juga video yang kedua, saling melengkapi satu sama lain. Oke, mungkin di sini maksud dari Ibu Dini juga seperti itu ya, di pertengahan gabungan 1 dan 2. Jadi ada sisi positif yang bisa diambil dari video pertama tentang hadir saat ini untuk menikmati, untuk mensyukuri, untuk bisa memaknai gitu ya. Namun juga bahwa misteri itu bukan kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Video kedua melengkapi bahwa dengan merencanakan kita justru bukan berarti karena misteri terus nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi memang kita memikirkan dan mempersiapkan seperti itu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Parnadi, izin bertanya dengan kecenderungan video 2, tipe pekerjaan apa yang cocok buat saya? Oke, ada pertanyaan. Sebelum membahas pertanyaan ini, di sini kan kalau jawaban di kolom chat rata-rata kebanyakan setuju nomor 2, artinya memang penting sekali merencanakan untuk masa depan. Kalau saya lihat tadi Coach Ami juga membahas tentang video 1 gitu ya, bahwa di situ juga ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Nah, di sini Coach Ami boleh
kira-kira mungkin memprediksi nih sebagai seorang yang memperdalam psikologi, apakah ada dengan melihat kecenderungan tipe 2 itu pekerjaan yang cocok? Silakan. Oke, baik Coach Ida. Terkait dengan cenderung ke video kedua, berarti kan kita memikirkan nih masa depan kita ingin menjadi apa, atau mungkin adakah profesi yang ingin kita capai di masa depan, atau jurusan apa yang ingin kita ambil di masa depan itu, pekerjaan saya ingin seperti apa, atau mungkin adakah karya yang ingin saya ciptakan di masa depan. Dan menurut saya itu suatu hal yang baik juga ketika kita memikirkan masa depan. Dan bagaimana cara menentukannya? Salah satunya mungkin ini shortcut-nya bisa menggunakan tools yang namanya Talent DNA ini. Dan menurut saya ketika kita bisa mengenal diri, ketika kita tahu kita itu kelebihannya di mana, kita itu kekurangannya di mana hal-hal yang bisa kita kembangkan, atau mungkin mana hal-hal yang bisa kita fokuskan untuk kita bisa berkembang ke depannya, itu bisa, menurut saya bisa dilihat dari Talent DNA. Dan Talent DNA itu merupakan salah satu tools untuk mengenal diri. Menurut saya mungkin bisa dilihat dari sana gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya melihat video gitu ya, Coach Ami ya, karena kalau video kan itu punya kecenderungan, tapi kalau tes Talent DNA lebih deep lagi, lebih dalam lagi, dan bahkan ada pilihan saran karirnya pun sudah disediakan. Oke, saya pengen dengar nih, kalau dari Ibu Dini tadi seperti apa sih, saya hanya menduga-duga, tapi kita dengar langsung nih dari Ibu Dini apa yang dimaksud dengan tengah-tengah antara 1 dan 2. Boleh silakan, Coach. Iya, makasih banyak Coach Ida, Coach Hamida. Jadi kalau saya melihat di pengalaman masa lalu itu bisa dijadikan bahan evaluasi buat kita untuk memprediksi ke depan. Jadi kesalahan yang lalu itu jangan diulang, gitu kan? Jadi kita tahu ke depan. Kalau istilah masa depan itu misteri, it depends, tergantung. Bagi saya itu bukan suatu misteri. Jadi kalau kita udah oleh Allah Subhanahu wa taala kan ujungnya sebenarnya kita udah sama-sama tahu. Nah, sebenarnya manusia itu yang psikolog paham banget nih. Di setiap persimpangan jalan kita akan memilih, benar tidak? Kita jalan, kita harus memilih lagi. Saya pilih yang A, kita jalan lagi, ada 2 pilihan lagi atau bahkan lebih. Kita memilih lagi. Nah, yang penting pilihannya ini itu harus berdasarkan value dan belief, dan kalau memang biar enak jalaninya sesuai talent gitu ya. Sesuai talent yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, kan masing-masing kita ada tugasnya. Makanya istilah khalifah kan di situ salah satunya maknanya. Jadi ujungnya udah pasti, tetapi untuk menjalaninya itu tiap-tiap kita ini kan beda. Untuk mendapatkan tiap-tiap jalan ke depan itu, kita merujuknya salah satu dasarnya dengan masa lalu kita begitu. Itu kurang lebih gambarannya. Oke, baik, terima kasih Coach Dini. Ya, kalau kita lihat Coach Dini lebih jauh lagi ya melihatnya. Mungkin kalau dari sisi tadi misteri itu seperti apa sih? Mungkin seperti halnya kita ketika mencari profesi gitu ya. Kita menerka-nerka apa sih nanti profesi yang tepat, yang cocok gitu ya. Jadi itu pasti tiap orang mengalami pertanyaan-pertanyaan bahwa ujungnya seperti apa. Kalau sini melihat itu sebagai sebuah kepastian. Tapi mungkin dalam konteks di sini banyak yang bertanya-tanya tentang apa yang mau digeluti di masa depan, dan itulah tadi kenapa perlu ada alat bantu tes gitu ya untuk bisa menjadi cermin untuk diri kita, karena bagian fisik kita aja kita nggak bisa lihat semuanya ya, betul ya Coach Ami ya? Iya, Kita nggak betul bisa Kak. lihat leher kita, nggak bisa lihat punggung kita gitu ya, kita perlu alat bantu cermin buat Betul. ngebantu hal yang fisik aja kita perlu bantuan, apalagi yang sifatnya non fisik ya, kejiwaan kita, talenta kita, kecenderungan kita. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari pemirsa yang hadir di ruang Zoom ataupun dari Facebook ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing juga boleh.
Dari Ibu Karwati, barangkali Ibu apakah mau sharing ini sudah on cam dari pengalaman atau ada yang mau disampaikan, boleh silakan. Oke, atau Ibu kalau ada yang disampaikan boleh melalui kolom chat ya. Baik, Coach Ami, mungkin dari sudut pandang psikologi gitu ya, dari hal yang dipelajari saat ini, kan banyak tuh anak-anak yang datang ke psikolog untuk memahami minat dan bakatnya. Menurut Coach Ami di Indonesia ini sudah seberapa melek atau sudah seberapa aware nih terhadap pemilihan jurusan dengan menggunakan tools ini? Silakan boleh dikasih komentar. Oke, oke, Coach. Menurut saya di Indonesia ini terkait dengan penggunaan tools, minat bakat, jurusan dan lain sebagainya, beberapa orang mungkin sudah terpapar ternyata, oh ini loh urgensinya ketika kita menggunakan salah satu tools tes minat bakat, mana minat saya atau mungkin bakat saya di mana, saran jurusan saya dan lain sebagainya itu ke depannya seperti apa. Ada juga beberapa yang memang belum terpapar terkait dengan pentingnya hal tersebut gitu. Jadi menduga-duga saya ini cocok yang mana, bisa dengan bertanya kepada diri sendiri atau mungkin kepada sekitar yang seperti saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi terkait dengan penggunaan tes minat bakat di Indonesia saat ini masih beragam, ada beberapa yang menggunakan tools assessment yang seperti talent DNA atau mungkin tes assessment yang lainnya. Ada juga yang bertanya kepada diri sendiri dan juga kepada sekitar milihnya apa, atau mungkin juga ada yang cap cip cup gitu. Kira-kira yang cocok sama saya itu apa? Jadi masih sangat beragam gitu Kak Cida. Iya, oke, baik. Ini ada sharing komentar ya. Ibu Yurli Marina gitu ya, ternyata pernah terjebak karena salah jurusan kuliah gitu ya. Nah, menurut Coach Ami banyak nggak sih menurut riset orang Indonesia yang salah jurusan dan apa dampaknya? Sebetulnya saya Oke, juga oke. merasa. Silakan. Menurut saya terkait dengan riset sendiri, berapa orang yang merasa yang berkata kalau misalnya hampir lebih dari dirinya itu salah jurusan kayak gitu. Dan mungkin juga salah jurusan kuliah itu ketika cocoknya yang mana gitu. Mereka mungkin saja yang tadi milihnya cap-cip-cup atau mungkin mereka milihnya berdasarkan apa itu belum tahu, tapi ketika mereka mahasiswa ini disurvei lebih dari 50% itu mengatakan mereka merasa salah. Oke, maaf Coach Ami mute. Oh oke, iya. Jadi kalau Ya, seperti itu mungkin Coach. cap cip cup itu simpel tapi ternyata resikonya salah jurusan gitu ya. Dan kalau sudah salah jurusan Iya, cukup tinggi. dengan Kalau sudah salah dikira-kira jurusan, tentunya ketika sedang berkuliah, ini berdasarkan yang saya dengar dari teman-teman saya, kemudian juga ada beberapa rekan-rekan saya ketika bekerja, yang mereka, gue milihnya ini, tapi kok jadinya ke sini gitu. Ada juga mereka yang memilih perkuliahan itu karena, oh, nah setelah mereka bekerja, mereka merasa kayaknya saya merasa salah jurusan deh gitu. Jadi memang terkait fenomena jurusan ini menurut saya cukup banyak yang, oh ternyata saya salah jurusan, oh ternyata ketika saya salah jurusan, ketika pekerjaannya ataupun ketika memilih karirnya, oh ternyata saya merasa tidak fit di sana, saya tidak cocok di sana, seperti itu Coach. Oke, baik Coach Ami. Apa nih saran Coach Ami untuk para ibu orang tua yang ada di ruang Zoom atau yang mengikuti live di Facebook? Boleh kasih saran seperti apa berkaitan dengan tema kita hari ini? Oke. Jadi saran saya adalah mari Bapak
Ibu dan juga teman-teman semuanya, kita mengenali diri, kita inginkan, apa sebetulnya yang kita suka, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, mana hal yang bisa kita kembangkan lebih jauh, mana hal yang bisa kita tingkatkan, atau mungkin mana hal yang sekiranya, oh oke, saya tahu nih kekurangan saya di mana, kekurangan kita di mana. Dengan mengenali diri, kita bisa uh, memilih tujuan itu dengan lebih wise, dengan lebih mudah menurut saya. Dan kemudian bagi Bapak Ibu yang masih memiliki anak SMA atau mungkin SMP, untuk anak-anaknya mungkin kita mengenal diri mereka dari sudut pandang kita, tapi anak sendiri butuh mengenal diri mereka sendiri dari sudut pandang mereka. Dan mungkin juga ketika dalam proses mengenal diri itu sendiri, butuh didampingi, butuh pendampingan dari Bapak Ibu semua seperti itu. Dan jadi pada intinya tipsnya adalah kita harus mengenal diri untuk menentukan tujuan kita ke depannya seperti apa. Itu mungkin Kak. Oke, terima kasih Coach Ami. Oke, Coach Ami kan tadi mengatakan bahwa yang salah jurusan itu masih lebih dari 50%, bahkan kalau saya pernah baca dari psikologi UI itu sampai 87% yang mengaku mahasiswa hidup salah jurusan. Nah, menurut Coach Ami apa sih yang menyebabkan di Indonesia tuh setinggi itu salah jurusan di para mahasiswa? Apakah itu faktor dominasi orang tua yang orang tuanya dokter, anaknya jadi dokter, orang tuanya tentara harus jadi tentara juga gitu. Apakah seperti itu atau apa yang menyebabkan tingginya salah jurusan? Oke, mungkin yang menyebabkan tingginya salah jurusan itu adalah ketika anak itu atau mungkin orang tua belum mengenal diri anak, dan anak pun belum mengenal dirinya sendiri gitu. Dan juga ketika belum tentu karir yang baik bagi orang tua, misalnya menurut orang tua, oh saya berkarir sebagai A, anak saya kayaknya baik deh berkarir sebagai A. Itu menurut saya dan beberapa riset yang saya baca itu belum tentu belum tentu karena bisa jadi ketika karir A itu cocok untuk orang tua, oke, berarti itu memang cocok untuk orang tua tersebut, tapi belum tentu cocok dengan anak. Kenapa? Karena setiap individu itu unik dan setiap individu itu berbeda. Jadi karena setiap individu berbeda dan setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing, maka belum tentu apa yang menurut kita baik itu baik juga bagi orang lain. Oke, Seperti terima itu. kasih Coach Gitu Ami, mungkin, Kak. penjelasannya cukup bisa dipahami ya. Oke, sekarang di 3 menit terakhir ini mungkin Coach Ami bisa menyampaikan. Di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa, ada yang masih muda-muda. Mungkin di sini ada yang masih mahasiswa nih, siapa aja nih? Barangkali Coach Ami kenal, boleh disapa siapa aja nih yang masih mahasiswa. Ya, bagi yang muda-muda mungkin Coach Ami ada pesan apa supaya mereka tidak mengalami salah mengambil karir gitu ya, dan supaya lebih maksimal lagi di masa depannya. Silakan Coach Ami berikan Oke. pesan. Mungkin buat teman-teman yang masih muda-muda seumuran saya mungkin, atau mungkin yang lebih muda dari saya, atau mungkin bagi Bapak Ibu semuanya, ketika kita mengenal diri kita sendiri, jangan berhenti untuk mengenal diri atau mungkin menjadi diri sendiri, tapi kita pun harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Seperti itu, Kak. Oke, jangan berhenti ya kuncinya. Sepertinya jangan berhenti ini bukan hanya ke anak muda ya. Tadi kita dengar dari Coach Dini pun bahkan di usia sudah apa ya Coach Dini ya sudah dewasa. Mau punya cucu, Coach. Oh, udah mau punya cucu masih terus menemukan profesi-profesi baru ya. Dari yang guru menjadi terapis, menjadi seorang coach gitu ya. Ternyata ada wilayah-wilayah baru yang bisa kita temukan dan kita bisa enjoy di wilayah itu. Dan artinya tadi berarti memang tidak boleh berhenti belajar mengenali diri, apakah itu dengan cara refleksi diri, muhasabah, dengan mengikuti training barangkali ya, dengan kemudian juga bertanya kepada orang lain dan juga dengan menggunakan lifestyle DNA. Oke, demikian Bapak Ibu bincang-bincang kita 1 jam bersama Coach Ami atau Coach Hamidah Rabbani yang mendalami bidang psikologi, sedang juga melanjutkan kuliah profesi psikolog.
Terima kasih Coach Ami atas sharingnya, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi Coach Ami. Maaf lahir batin jika dalam acara sore hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita masih akan bertemu lagi di pekan depan, setiap hari Senin, tetap di pukul 4 di acara kemasan yang pembahasannya banyak pada sesi edukasi, konseling, dan tadi menetapkan rancangan masa depan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas Terima kebersamaannya. kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ya, silakan ke sini. Terima kasih. Iya. Kami Iya, juga sama-sama. ke sini. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif. Iya, Terima kasih banyak makasih. Coach Dini sudah hadir. Yes, sama-sama. Thank you. Akan Coach Ami kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Sukses Terima selalu kasih banyak. kuliahnya. Sukses selalu bisnisnya Amin, juga. amin, amin. Salam untuk keluarga ya. Oke. Saya izin untuk pamit ya, Coach. Ya, silakan.